wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, NPM 1910013411070. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan sebuah tugas pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dan kurikulum 2013 dengan dosen Arlina Yudhira SPD MPD. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap pengetahuan dan kemampuan secara berimbang. Konsep 2013 ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar daripada sebelumnya. Perubahan kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia secara efektif. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang pendidikan dan di semua mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau saintifik. Di kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan keempat aspek perilaku. Yang kedua, pendekatan saintifik. Kalian tahu apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah baik SD maupun SMP yang berdasarkan aturan kurikulum 2013. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas yang bisa disebut dengan 5M. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ialah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dan membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan adaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadukan dan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamatikan ekstensi dalam pendidikan saintifik dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik meliputi 5M. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, mengasosiasikan, yang kelima, mengkomunikasikan. Setelah itu, teman-teman bisa lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and you? I am fine too, thank you. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk ya? Firman. Siapa yang tahu Firman kemana? Oh, nggak tahu. Oh, Bintitan, sakit ya? Oh iya. Ya, kita doakan semoga Firman cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Baik anak-anakku yang Bu Guru cintai, Bu Guru melihat hari ini wajahnya semuanya pada cerah. Ada yang senyum-senyum manis, ada yang disimpul senyumnya. Semuanya udah makan? Udah. Alhamdulillah sudah makan semuanya. Berarti semangat ya hari ini belajarnya ya? Ya. Oke, semangat belajar. Baik, anak-anak, Bu Guru di sini punya gambar, beberapa gambar. Berapa nih? Bangun datar apa? Masih ingat kelas 3, kelas 4? Bujur sangkar atau persegi? Persegi. Kalian lihat sekeliling kalian, ada tegel warnanya putih, ubinya warnanya putih, bentuknya juga persegi. Semuanya Bu Guru punya, dari ukuran yang sedang, yang kecil, sampai yang besar. Nih yang besar, ini yang besar nih.
Nah, nanti kita akan belajar mencari luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Aduh. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan kuadrat. Ini sisinya ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan nulis bilangan. Nulisnya begini. 4. 4 ini bilangannya 4. Ini dibaca kecil. Pangkat 2. Inilah yang dinama bilangan kuadrat. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini pangkatnya. Iya, nulisnya ingat harus kecil, angka 2-nya tidak boleh sama dengan angka 4. Ini harus kecil. Selanjutnya, berapa sih 4 pangkat 2 itu atau 4 kuadrat? 4. Gimana? 4-nya ada berapa? 4 kali 4 ada 8. Hebat, 16. Kayak pasar burung, semuanya bunyi, nggak ada yang angkat tangan. Oke, sekarang Bu Guru mau lihat. Kalau 1 kuadrat, angkat tangan. Saya Bu 2. 1 kuadrat 2, betul? Betul, 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Hai. Gak apa-apa, sudah berani menjawab, hebat Raffi. Oke, kalau 2 kuadrat 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencarinya nanti kalian akan bisa dengan gambar seperti ini, atau Bu Guru sudah menggambar ini sebetulnya sama nih ya, fungsinya ini sama dengan yang di sini. Ini sudah zaman modern, pakai plastik. Kalau dulu menggunakan apa? Triplek. Sekarang sudah menggunakan plastik. Sama, ini sisinya ada berapa? Ini nanti semuanya bisa menggambar persegi di sini, mencari bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu fungsinya untuk apa? Mencari luas persegi. Maka kegiatan hari ini apa? 1. Kalian nanti akan diskusi kelompok sama teman kalian. Selanjutnya kalian akan presentasikan di depan, ditempel di sini nanti hasil karyanya. Terus boleh melihat, boleh menilai. Kita akan simpulkan bersama-sama. Ya, mulai dari bilangan 1 kuadrat, buatnya nanti 1 kelompok akan mendapat 1 paket ini sama 4 karet. Kalau 1 kuadrat bisa begini. Ini 1 kali 1. Nah, 1 ya. Kalau 2 di bawahnya. Boleh dibantu. Coba 2 kuadrat gimana? Ayo siapa boleh dibantu? Betul begini? Betul begini enggak? Salah. Ini kan belum Di sisinya 2. Kalau 3, coba 3 sebelahnya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Cahya sini Cahya. 3. Oke, Cahya bisa menemukan. Inilah persegi yang luasnya 3 kotak. Akan ketemu 3 pangkat 3. Jadi fungsinya kita belajar kuadrat, nanti kita bisa mencari luas daerah yang berbentuk persegi. Misalnya nanti kamu mau bangun rumah nih, perlu ubin berapa? Ubinnya karena bentuknya persegi. Kalian pengen membangun rumah dengan temboknya dengan gas blok, kaca itu kan bentuknya persegi juga tuh, butuh berapa?
Itu fungsinya nanti kalian bercanda seperti itu. Oke? Ini juga sama fungsinya. Hanya ini dengan menggunakan spidol dengan penggaris. Ini adalah sama 1 dikali 1 atau 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat. Ini sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat. pinter. Siapa yang mau gambar 5 kuadrat bagaimana coba? Aza, hebat. Sini Aza. Sok gimana? Lima kuadrat. Aza pinter. Oh, lurus garisnya, hebat Aza. Kasih bu guru penggaris. Lima kuadrat. Ya, hebat, subhanallah. Ternyata Azza hebat ya. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Azza. Oke. Udah ya. Siapa yang belum paham tentang bilangan kuadrat? Udah? Udah. Seandainya Bu Yanti tanya, kalau 10 kuadrat bagaimana? 10. Hah? Oh ya, kubus 10. Kubusnya 10. Berarti 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Oke. Kalau semuanya sudah paham, satu kelompok akan Bu Guru bagi. Wah. LKS. Nih. Ibu Guru akan punya LKS, sudah Bu Guru siapkan. LKS ini nih isinya nih. Wajib diisi adalah 10. Wajib ya. Nanti kalian boleh explore sendiri. Misalnya, Bu, saya mau cari lagi. Mau cari sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi harus hitung yang betul, ya. Kalau misalnya ini ada 14 kuadrat, berarti 14 kali 14. Boleh dengan menggunakan bantuan papan berpaku, boleh dengan menggunakan perkalian. Karena kalian kelas 3, kelas 4 sudah belajar tentang perkalian ya. Oke. Kelompok 1, kelompoknya explore. Faktorisasi mana? Ambil 1 sama karetnya 4. Silahkan ambil. Dibuatnya jangan dibuat macam-macam ya. Dibuatnya harus iya. Dua. Buatnya harus kubus, Bu Yanti ingin kalian betul-betul membuat kubus. Jangan membuat yang ada yang gambar bintang. Nanti ada waktunya kita buat bintang. Oke. Iya, kelompoknya satu kelompok satu kertas. Berarti Namanya berarti iya. Ya, namanya siapa? Anggotanya siapa? Anggota kelompoknya siapa? Jangan lupa ditulis. Ya 1 kuadrat. Iya. saya bisa. Boleh siapa yang punya karet, Bu? Saya punya karet, Bu. Boleh bawa. Ya, boleh ya. Betul ini sih. Satu lagi mana? Ini lagi buat lagi. Siapa yang masih ya? Nama kelompok sama nama anggotanya. Kerjasama ya. Oke. Tambahin lagi karetnya ah. 2. Nanti karetnya kembali lagi ya. Ini belinya jauh nih. Ya boleh nih. Ini 4 kali 4 berarti kan 4 kali 4 sama dengan berapa? Enggak, nanti kamu cari sendiri. Misalnya saya mau nulis 2 kali 2 kan belum ada berapa gitu. Ayo kerjasama, jangan main-main. Nah, main-main. Nih lihatin tuh udah jadi nih. Ayo. Udah ini Ibu yang ini. Udah ini mana di gampang. Yang di situ. Buat bangun persegi.
Ayo itu apa tuh? 6 kuadrat. Berapa? Hitung. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. Sekarang 7 kali 7 berarti. Tambah 1. Tambah 1. Sekarang tambah 1 kan tinggal gini. Tambah 1 lagi sini. Nah. Gantian. 8 sekarang 8 kali 8 berapa? Ini dapat belum? Bisa enggak membuat persegi? Nah, 9 kali 9 berapa? Oh, pinter. Bianca mau langsung 81. Ya, ini juga saya nggak masak. Ya. Iya, ini namanya persegi bilangan kuadrat. 1 kali 1 1. 3 dihitung. Kalau kelas 1 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9. 3 kuadrat itu 9. Kalau 4 kuadrat berapa hitung? Enggak, kamu nyari lagi coba selain itu. Sekali lagi. Ini selesaikan dulu. Siap. Ini belum nih ikhlas kenapa? Ikhlas. Iya, nama kelompok terus anggotanya siapa? 1 2 3 4. Ayo dibantuin dong. Di sini. Di sini namanya siapa? Oh ya, masih kurang boleh. Yang kurang boleh ngambil papan bakunya. Bu, saya mau explore lagi, Bu. Boleh. Ini bahkan bisa sampai 400. Disimpan di meja, Bu Yanti akan lihat apakah betul membuat kubus perseginya. Nggak apa-apa, Bu Yanti tahu kok. Nah, ini panjang, boleh. Berapa ini? 20 kali 20. Bagus. Oh, susah, Bu. Apanya susah? Oke, silakan. Halo. Come here please. LKS-nya dibawa ke depan. Kelompok siapa yang biarin di situ. Papan berpakunya nggak apa-apa dibawa di meja masing-masing aja. Oke, siapa lagi? Ayo. Siapa yang paling cepat? 1. Adlo. Kelompok siapa lagi? Oke, siapa lagi? Halo, Bianca. Kelompoknya Bianca. Kelompoknya Gajah Mada Hafiz. Udah tinggi nggak boleh aku. Gajah centil. Siapa ini? Ayo laki-laki berada di sebelah kiri Bu Yanti. Oke, siapa yang belum? Masih ada karet. Masih ada. Karet masih ada. Habis, udah selesai waktunya habis. Oh, Rifani buat. Ya. Ini apa nih yang satu? Ini, Bu. Udah selesai sih. Boleh dikasih waktu Bu Yanti 2 menit melihat hasil karya teman kalian. Boleh dilihat. Di meja sayang, nanti biar temen yang lihat. Ayo, boleh 2 menit melihat. Yang sudah melihat dipersilakan duduk. Yang sudah melihat dipersilahkan duduk. Seka, sudah selesai Seka? Oke Seka, sudah selesai. Halo, kelompoknya siapa tuh? Please. Udah biar di sini aja di sini.
Boleh lihat. Oh, hasilnya siapa ya yang bagus? Silahkan duduk di bawah. Please. Ya, sebentar. Oke, Ivan. Kenapa, Ivan? Masih memandangin? Oke. Duduknya yang rapi ya. Oke, kita bahas. Tadi kalian sudah kerja sama temennya. Bahkan ada yang hasilnya bagus. Ini contoh hasil teman kalian. Papan berpaku yang awalnya tadi 1 keping bisa jadikan gede ya. Bisa besar seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi kalau mau disambung-sambung. Nah, kebetulan kita punyanya tidak banyak. Jadi ada yang punya bakat 4, ada yang 1 ya. Ada yang 3. Nanti kalau punya banyak lagi, mungkin punya 100, bisa dijajar-jajar jadi banyak. Sama seperti ubin juga bisa kalau punya sedikit masangnya, kalau banyak jadi banyak juga ya. Ya seperti ini. Ini hasilnya. Ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya siapa? Faktorisasi. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita bahas. Betul nggak ya hasilnya? Kelompoknya Fazia dan kawan-kawan. Oke, dapat eksplornya selain 10, dapat 3. Bagus hasilnya. Oke, kelompoknya Alia, kelompok Hasanuddin ini. Ada yang 115 kali 115. Oke, iya. Ini sampai banyak sekali. Lumayan bagus juga. Itu hari ini kita sudah belajar tentang mencari bilangan kuadrat. Tugas di rumah. Kan tadi udah bisa nih ya tugas di rumah. Kalian nanti buka bukunya matematika, kamu baca lagi tentang bilangan kuadrat. Selanjutnya kalian kerjakan latihannya. Ya, latihannya. Oke, paham? Selanjutnya dengarkan Bu Guru, pejamkan matanya. Enggak, dengarkan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bilangan kuadrat. Ingat, sebagai siswa, tugas kita adalah belajar. Kalian sudah kelas 5. Belajar tanpa disuruh oleh orang tua. Kalau orang tua kalian sibuk masih mengerjakan pekerjaan beliau, kalian harus belajar sendiri. Tanpa disuruh. Latihan mandiri. Bukunya disiapkan sendiri. Tidak disiapkan oleh orang tua. Ingat, sudah kelas 5. Dan jangan lupa, kalian selalu sholat 5 waktu. Bu Guru harapkan kelas 5 selalu sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan itu. Karena sholat merupakan tiang agama. Patuh sama orang tua di rumah dan patuh sama guru ketika di sekolah. Sayangin adik, sayangin teman-teman. Bu Guru ingin kalian saling sayang menyayangin sehingga terbentuk NKRI yang satu dan utuh. Oke? Ingat, Allah Maha Kaya. Allah akan melipatkan amal ibadah kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita tahu tentang bilangan kuadrat itu berlipat-lipat. Begitu juga nanti amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah pada melihat ke jam. Sudah Bu, saya sudah mau istirahat. Bu Guru akan lihat. Kita tutup, tetapi baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari maksud video tersebut. Yang pertama, mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati yaitu membaca, menulis, mendengar, menyimak, dan untuk melatih kesinggahan atau mencari informasi. Kedua, menanya.
Pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan tentang berbagai apa yang tidak kita ketahui. Adapun kompetensi yang didapat dalam bertanya yaitu rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen atau membaca buku lain selain buku teks. Mengamati objek serta wawancara dengan narasumber untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, dan kompeten. Yang keempat, mengasosiasi atau mengolah info. Mengasosiasi atau mengolah info merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik dari hasil mengamati maupun mengumpulkan informasi untuk mengembangkan berpikiran induktif, jujur, dan deduktif. Yang kelima, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan secara lisan dan tertulis. Kompetensi yang dikembangkan dalam mengkomunikasikan yaitu jujur, teliti, toleransi, dan kemampuan berpikir sistematis. Negara maju tentunya tidak terlepas dari dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.